Dame ni debata na sumurung sian saluhutna roha. Ima mangaramoti ate-ate dot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu tu ita saluhutna. Turpuk jamita di Minggu ta sadarion ima di Minggu Trinitatis. Sian Johannes bindu tolu membuka sian ayat 30 sada 1 ayat 36. Johannes bindu tolu membuka sian ayat 30 sada 1 ayat 36. Melondunga tabuka pujawan matu hita salutna. Naro sian gijangi do mengatasi saluhutna. Naro sian tanoon, ima sian tanoon. Jala akan na sian tanoon do dihatahon. Dihatindakon naro sian banua gijangi do nani idana, dohotna binegena. Gabedang adong na manjakon na hinatindakon nai. Halak na manjakon na hinatindakon nai. Ido sumahapon paboa parsitong debata. Aina sinuruni debata ido mangkatahon aka hatani debata. Aidang marpanuhatan ibana mangalehon tondii. Naholong do rohani amai di anaki. Naung dilehon do saluhutna tutanganna. Naung dapotan hangoluan na saleleng-leleng na do nama kaporseai anaki. Alai naso mangoloi anaki dang idaoni hanguluan saenamian do tahe rimas ni debata di ibana. Ima sahatna jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki Minggu Trinitatis. Ya, ini cukup panjang Minggu Trinitatis sampai dengan sebelum Advent. Tetapi mengapa begitu lama Minggu Trinitatis kita masuki? Karena sulit sekali kita memahami akan Trinitatis atau Allah Tritunggal. Padahal dengan kita meyakini atau memahami, mempercayai akan Allah Tritunggal atau Trinitatis, yaitu Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, kita akan semakin disempurnakan dalam pemahaman ataupun keyakinan kita di dalam Yesus Kristus. Jemaat yang terkasih, bicara mengenai Trinitatis atau Allah Tritunggal, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan akan penjelasan yang begitu sempurna ataupun pemahaman yang begitu utuh. Kenapa? Karena Allah Tritunggal atau Allah sendiri yang tidak terbatas itu tidak akan bisa dipahami oleh kita manusia yang terbatas. Kalau kita lihat dalam Alkitab, tidak ada disebutkan satu ayat pun tentang Allah Tritunggal. Ya. Tentang Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Tetapi disebutkan itu terpecah. Allah Bapa, lalu Allah Anak, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tapi tentang kata Tritunggal itu sendiri atau Trinitatis tidak ada di dalam Alkitab. Penyebutan Allah Trinitatis ataupun Tritunggal itu sendiri dimulai oleh Bapak Gereja bernama Tertullianus, seorang Bapak Gereja dan teolog dari Afrika Utara atau Tunisia. Dia lalu memberikan gambaran, ya, sekalipun tidak utuh, siapa itu Bapa, siapa itu Anak maupun siapa Roh Kudus.
Sekalipun Allah Tritunggal itu sulit sekali dipahami oleh akal kita ataupun otak kita, tetapi tetap saja manusia memberikan berbagai macam analogi untuk dapat memahami mengenai Allah Tritunggal ataupun Trinitatis. Sebagai contoh, dalam rumus matematika, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Tetapi kalau bicara mengenai Allah Tritunggal, bukan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Melainkan 1 dikali 1 dikali 1 sama dengan 1. Ataupun ada juga analogi tentang matahari. Ya. Bahwa kita tidak akan bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri bagaimana matahari itu. Ada yang bisa melihatnya? Ada yang bisa melihat secara langsung matahari itu? Pasti setelah kita melihatnya kita langsung pening kan gitu. Langsung hitam gitu kan. Mata kita ini langsung lihatnya tuh kayak bagaimana. Pada saat lagi terik-teriknya, begitulah Allah Bapa. Ya. Allah Bapa seperti matahari yang kita tidak bisa lihat itu secara langsung. Tetapi sinarnya, cahayanya dapat kita lihat. Dan itulah Yesus Kristus atau anak. Dan juga panas matahari itu dapat kita rasakan. Itulah Roh Kudus yang ada dalam hati kita atau diri kita. Meski berbagai macam analogi ataupun mengenai air ya kalau dibuat di kulkas jadi es batu dan sebagainya, lalu uap dan sebagainya, banyak sekali analogi yang mencoba untuk menggambarkan pengertian Trinitatis ataupun Allah Tritunggal itu. Tapi tetap saja tidak bisa dipahami secara utuh. Karena itulah banyak orang yang tidak percaya mengatakan Tuhannya orang Kristen itu ada 3. Lalu bagaimana kita memahami tentang Trinitatis itu? Terlebih setiap minggu kita selalu menyebutkan, aku percaya kepada Allah Bapa. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah. Aku percaya kepada Roh Kudus. Allah adalah roh. Bagaimana kita bisa memahaminya? Nah, ini yang suka berbahaya ya. Kalau kita tidak bisa memahaminya, maka kita akan sulit untuk meyakininya. Tapi katanya nggak bisa dipahami secara utuh, memang tidak. Dengan pengetahuan ataupun akal kita. Tetapi mengenai Allah Tritunggal bisa dimengerti, dipahami hanya dengan iman. Sekali lagi, tidak bisa dipahami dengan pengetahuan atau pikiran kita yang terbatas. Tetapi hanya dengan iman. Apa pengertian iman? Iman adalah, coba buka Ibrani 11. Ayo, mau lo dang apa lamu? Tabuka ma heber bindu 10 sada. Nih, dihafal ya. Kalau enggak hafal gawat darurat deh kita nih. Waduh. Esto, dokon haporseon, aledang di boto, ado lapatani haporseoni. Ya, Ibrani 10 sada ayat 3. Ayat sada, pintar sekali. Ayo sama-sama tajaha sada 2 tolu. Alai anggo haporseoni. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat atau yang belum kita lihat. Kita tidak lihat nih. Ada di sini yang pernah lihat akan Allah Bapa? Pernah lihat Tuhan Yesus? Aduh, belum ya. Roh Kudus, nggak bisa kita lihat. Tapi kita percaya Dia ada. Kita berpengharapan kepada Dia sekalipun tidak kita lihat atau belum kita lihat, tunggu kita mati baru kita masuk surga, baru kita kenal Dia lebih utuh.
hanya dengan iman. Makanya di dalam doa atau dalam setiap ibadah kita meyakini bahwa ada Allah Bapa, ada Yesus Kristus yang menyelamatkan kita, dan ada Roh Kudus yang diam dalam diri kita, yang mengubahkan kita, yang menopang kita. Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan pada hari ini ya merupakan kesaksian dari Yohanes Pembaptis tentang siapa itu Yesus dan bagaimana seharusnya kita sebagai murid-muridnya mengimani bahwa Yesus adalah Mesias yang datang ke dunia ini. Sekalipun kita sering mendengar Yesus itu juru selamat, Yesus penebus dosa sebagainya, tapi belum tentu orang itu mengimaninya. Sekalipun kita sebagai orang Kristen mengaku percaya kepada Yesus, tapi belum tentu orang itu mengimaninya. Ya. Ada tanda tanya besar dalam dirinya. Apa perbedaan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yohanes Pembaptis percaya bahwa Yesus adalah Putra Allah. Dan dia hanya seorang yang membuka jalan untuk mengarahkan orang-orang kepadanya. Murid-muridnya bertanya, itu enggak apa-apa guru, Yesus yang pernah kamu tardidikan itu, yang pernah kamu baptis itu juga membaptis orang lain sama seperti yang kau lakukan. Oh enggak apa-apa, kata Yohanes. Malah aku harus lebih kecil, dia harus makin besar. Dia adalah Mesias yang datang dari sorga. Dia datang dari atas. Kalau bahasa singkatnya, Yohanes hendak mengatakan, kalau kita mengenal Yesus, maka kita akan melihat kemuliaan Allah. Hanya Yesus yang dapat menyatakan kemuliaan Allah. Sekali lagi, kalau kita mengenal Yesus, maka kita akan melihat kemuliaan Allah. Tapi kalau kita tidak mengenal Yesus, kita akan bertanya terus, apa itu Allah Tritunggal? Bedanya apa? Kenapa kita harus berdoa pada Bapa, kepada Anak, pada Roh Kudus? Berarti benar dong Tuhan itu ada 3. Dan itu yang membuat orang banyak jadi murtad. Banyak sekali. Karena dia tidak benar-benar mengimani atau merasakan akan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus ada di dalam dirinya, dalam kehidupannya. Yohanes katakan dalam nats ini bahwa Yesus adalah saksi yang sempurna. Jadi sepenuhnya Allah itu ada dalam Yesus. Sampai sekarang di sana, di Israel ya, atau orang-orang Yahudi masih tidak percaya pada Tuhan Yesus, bahwa dia adalah Tuhan. Mereka masih menantikan yang namanya Mesias datang menyelamatkan sampai sekarang. Tapi mereka menghargai akan keberagaman ataupun kepercayaan, makanya ada masjid, ada gereja, ada sejarah-sejarah, ya sejarah agama Islam, sejarah agama Kristen di sana. Mereka menghargai itu. Karena memang ada tertulis dalam kitab. Mereka tidak menghina orang Kristen, mereka tidak menghina orang Islam, tidak. Tapi mereka adalah orang-orang beragama Yahudi. Bukan beragama Kristen, beragama Yahudi. Yang masih benar-benar memegang teguh akan adat istiadat Yahudi, juga kepercayaan Yahudi dalam perjanjian lama. Yesus tidak demikian. Yesus menyempurnakan apa yang telah disampaikan oleh hamba-hambanya di perjanjian lama. Menyatakan firman dan menyatakan karya dalam kehidupannya. Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Ada ayat yang unik di 36. Coba kita lihat kembali. Taida jo di ayat 36. Didok disi naung dapotan hangoluan na saleleng-leleng nado na makaporsai anaki. Alai na so mangoloi anaki dang idauni hangoluan. Say namian do taheri mas ni debata di ibana. Ngeri ya. Barang siapa percaya kepada anak, ia akan beroleh kehidupan yang kekal. Tapi yang tidak percaya dan yang tidak taat pada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan mendapatkan murka Allah. Makanya kalau kita ingat, ada Tuhan Yesus katakan, bahkan di dalam Injil Yohanes, paling banyak pengakuan Yesus tentang aku. Akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pokok anggur yang benar, akulah gembala yang baik. Itu dalam Injil Yohanes. Ya, berbeda dengan 3 Injil lainnya, Matius, Markus, Lukas, itu menitik beratkan Yesus sebagai manusia. Sedangkan Injil Yohanes menitik beratkan Yesus sebagai firman, sebagai Allah. Karena itu Yesus juga katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran. Dan sebagainya akulah. Jadi dia benar-benar menyatakan diri bukan hanya sebagai manusia seutuhnya, tapi juga sebagai Allah. Persoalannya, seberapa besar kita mempercayai dan meyakini akan hal itu. Ini dasarnya. Orang Kristen kalau tidak mempercayai atau meyakini atau mengenal lalu meyakini akan Yesus sebagai juru selamat, sebagai Allah, dan dia adalah pribadi dari Allah Tritunggal itu, maka kita akan sulit mempercayai akan dia dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan meragukan dirinya. Coba kita lihat orang-orang yang murtad di luar sana. YouTube
televisi tentang orang yang sakit disembuhkan yang dilakukan oleh para pendeta dan sebagainya. Dia mendapatkan kuasa itu dari siapa? Dari Tuhan. Dan malah ada yang lebih parah lagi, dia mendapatkan kuasa dari mungkin dari yang kegelapan, mengaku-ngaku sebagai hamba Tuhan. Tapi hanya Yesus sajalah yang dapat melakukan itu. Hanya Yesus sajalah yang dapat mengubah hati yang keras menjadi lembut, lembut menjadi keras. Hanya Dia sajalah firman. Kalau kita meragukan akan dirinya, susah kita berjalan dalam kehidupan ini, susah sekali. Jadi kalau saya nih, bisakah manusia ataupun para profesor berpengetahuan tinggi menjelaskan mengenai kedalaman laut itu? Mengenai berapa banyak air laut di dunia ini? Mengenai nama-nama makhluk yang ada dalam laut? Dan apa yang mereka lakukan? Paling hanya segelintir dari ribuan, bahkan puluhan ribu, mungkin ratusan ribu, jutaan makhluk di laut. Itu masih di laut, belum di udara, belum yang hinggap-hinggap pohon-pohon, belum yang lain-lain. Bisakah manusia menjelaskan tentang kelahiran manusia dari manusia? Bisakah? Mau dia menjelaskan mengenai itu secara kedokteran, secara biologis begini-begini. Kembali lagi, bisa ya? Itu gimana bisa ada zigot di dalam rahim perempuan lalu jadi janin dan sebagainya? Itu gimana? Pasti semua dokter mengatakan, ya itulah kuasa Tuhan itu yang memberikan perkembangan di dalam rahim perempuan sehingga muncullah manusia dalam diri manusia. Itu doang kan? Dia hanya bisa menjelaskan mengenai pertumbuhan, ini namanya ini namanya gini, nanti dalam usia begini, minggu ke ini nanti dia makin besar, gini-gini keluar, nah kan gitu. Tapi kalau ditanya, dari mana? Paling ngomongnya, ya dari namanya sel sperma ketemu sel telur lalu jadi satu, itu. Tapi gimana caranya bisa? Itulah kuasa Tuhan itu, kan gitu. Atau bagaimana caranya bisa sembuh dari sakit? Itulah kuasa Tuhan itu. Kok bisa ya, luar biasa. Kanker ganas, kanker stadium 4, tiba-tiba perlahan-lahan setahun kemudian jadi sembuh. Dari mana pengobatannya luar biasa? Dari jampi-jampi ya, dari ini. Enggak, saya berdoa, saya mengimani saya sembuh. Yang katanya dokter mengatakan hanya usianya 1 tahun 2 tahun, tapi terus sampai berapa puluh tahun dia masih hidup, pun akhirnya dia mati karena kanker itu. Tapi dia masih bisa hidup, karena dokter mengatakan, ibu bisa hidupnya cuma 1 tahun 2 tahun. Kok bisa ya? Karena ada kuasa Tuhan, luar biasa. Jadi bisakah kita menjelaskan mengenai Tuhan itu secara utuh? Tak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa kita menjelaskan Tuhan itu tentang Trinitatis itu secara utuh yang dimengerti oleh logika kita. Gimana bisa? Tuhan Allah turun dari surga, surga kosong dong. Kan gitu bahasanya orang-orang itu. Surga kosong dong. Siapa yang menempati surga selama 30 tahun lebih? Kosong dong surganya. Katanya Tuhan Allahnya turun ke bumi, menyelamatkan manusia. Terus naik lagi, berjadi Roh Kudus. Berarti Tuhannya banyak dong diam dalam diri manusia. Makanya bagi saya percuma menjelaskannya.
Karena manusia hanya mencari tahu yang masuk di logikanya atau pikirannya. Tapi sulit untuk menerima dengan imannya. Karena itulah Tuhan mengendaki supaya kita melepaskan akan keterbatasan kita secara logika tentang Tuhan itu dan mengimani bahwa Dia sungguh ada. Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Dia satu pribadi dalam hidup kita. Dia yang menciptakan kita. Dia yang menyelamatkan kita. Dia yang menopang dan memperbarui kita. Dia yang menyediakan tempat bagi kita untuk hidup di sorga kelak. Karena itu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita meyakini dan mempercayai sepenuhnya tentang Yesus. Ia adalah anak Allah yang diutus untuk melakukan misi penyelamatan manusia yang berdosa. Ia adalah Allah sendiri. Karena itu jangan ragukan ketuhanan ataupun keilahian akan Tuhan Yesus. Roh Kudus akan membantu kita untuk mengerti, untuk mengimani akan Dia, sehingga iman kita semakin bertumbuh dalam Dia. Mau orang bilang apa, yang penting aku beriman kepada yang Dia yang tidak terbatas itu, yang melampaui pikiran ataupun pemahaman logika kita. Karena itulah begitu panjang. Minggu depan, Minggu Parjolo, minggu pertama Dung Trinitatis, minggu 2 Dung Trinitatis, minggu 3. Begitu panjang minggu untuk membahas Trinitatis itu. Dan itu menjadi satu kesatuan di mana setiap minggu dibicarakan atau kita pahami, kita yakini tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima pada pagi hari ini. Terima kasih Engkau mengajarkan kami mengenai diri-Mu Tuhan. Tentang siapa Engkau. Sungguh Tuhan, kami adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Sekalipun Tuhan telah memberikan pikiran atau pengetahuan akal budi kepada kami, tapi tetap kami begitu terbatas untuk memahami Engkau yang tidak terbatas, di luar jangkauan kami Tuhan. Tapi ya Tuhan, kami mau mengenal akan Engkau melalui iman kami, melalui kepercayaan kami kepadamu Tuhan. Biarlah roh dan pikiran kami, untuk kami tidak meragukan Engkau, untuk kami tidak berlalu darimu Tuhan. Tapi kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Sehingga akhirnya Tuhan, iman kami kepada Engkau ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus terus makin bertambah dan bertambah. Dan kami bisa berjalan dengan yakin bahwa Tuhan yang kami ikuti, Tuhan yang kami yakini, bukanlah Tuhan yang biasa, bukan Tuhan yang palsu, bukan Tuhan yang dapat dijangkau oleh pikiran manusia, melainkan Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang tidak terbatas. Dan itulah Engkau Tuhan. Kami sangat bersyukur atas Engkau. Kami sangat bersyukur bisa mengenal Engkau. Kami sangat bersyukur bisa mengimani Engkau. Kami sangat bersyukur bisa hidup diperbarui oleh Engkau. Kami sangat bersyukur bisa mempercayai akan Engkau. Kata Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak yang bukan lagi menjadi anak-anak yang gampangan, anak-anak kecil yang terus makan makanan lembek, tapi kami menjadi anak-anak yang dewasa dalam pengenalan kami akan Engkau. Berkatilah gerejamu ini ya Tuhan, AKBP Sidoarjo dalam setiap kehidupannya, pelayanannya, jemaatnya Tuhan, tengah keluarga, pekerjaan, atau pelayanannya di tengah masyarakat maupun di tengah gerejamu ini. Biarlah Roh Kudus senantiasa menuntun, menopang, menguatkan, meneguhkan akan umatmu Tuhan dalam melayani Engkau, menjadi saksimu Tuhan di tengah-tengah dunia ini, jadi saksimu dalam perkataan dan perbuatannya. Dan kami percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kami dalam menjalani akan hidup ini, dalam menjalani akan pelayanan kami di gerejamu HKBP Sidoarjo ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu yang kudus. Dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur dan memohon kepadamu. Amin.